Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan bertemu walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi kalian tetap harus semangat ya. Pada pagi ini Ibu akan menerangkan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tapi sebelum Ibu mulai, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kalian terima nanti bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam ditina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mari anak-anak perhatikan Bu Guru. Di sini Bu Guru akan menerangkan tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Coba sekarang Ibu tanya, apakah di rumah kalian memiliki tanaman dan tumbuhan? Bagaimana awalnya tanaman itu di rumahmu? Kan pada awalnya tumbuhan itu berukuran kecil. Dengan perawatan yang baik, tumbuhan semakin besar, semakin tinggi. Dan nanti setelah tiba waktunya, tumbuhan ini mulai berbunga. Dan bunga ini bisa berubah menjadi buah. Ada tumbuhan yang bisa berbuah, tetapi ada juga tumbuhan yang tidak menghasilkan buah. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apakah sih itu pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume atau jumlah sel makhluk hidup. Jadi di sini ada proses bertambahnya tinggi, bertambah besar, dan semakin lebat daunnya. Ini namanya pertumbuhan, yaitu proses bertambahnya volume atau jumlah sel makhluk hidup. Pada pertumbuhan biasanya diawali dari biji. Coba kalian perhatikan gambar ini nak. Ini biji ditanam di dalam tanah. Setelah beberapa hari akan mulai tumbuh akar. Semakin hari akarnya semakin panjang dan tambah berserabut. Dengan dirawat dengan baik, tumbuhan ini akan menjadi lebih tinggi dan mulai keluar dari permukaan tanah. Ini kalian lihat, mulai keluar dari permukaan tanah. Ini batasnya tanah dan sudah mulai keluar dari tanah. Selanjutnya, semakin tinggi tumbuhan itu, semakin tinggi dan akhirnya muncul daun. Berikutnya mulai daunnya ini mulai lebat dan nanti bisa menghasilkan bunga dan juga bisa menghasilkan buah. Ini ya, ini adalah pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari biji. Berikutnya, tadi Ibu katakan bahwa tumbuhan itu diawali dari biji. Biji juga mempunyai bagian-bagian. Coba kalian lihat, ini adalah biji. Bagian luar ini adalah selimut biji, gunanya untuk melindungi biji. Ya. Bagian yang kedua adalah katiledon. Katiledon ini adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Tumbuhan juga perlu makanan, maka tumbuhan juga punya sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Yang berikutnya bagiannya adalah embrio yang warna putih ini nak. Ini yang dinamakan embrio atau calon tumbuhan baru. Nanti di sini akan tumbuh tumbuhan baru seperti yang ini, tumbuhnya tumbuhan baru. Jadi ini adalah bagian-bagian dari biji. Ada selimut biji, ada katiledon dan juga ada embrio. Ini Ibu punya contoh
pertumbuhan tanaman semangka. Kalian pernah kan makan buah semangka? Manis kan rasanya, nak? Nah, ini ya. Gimana cara pertumbuhan tanaman semangka? Yang pertama diawali dari biji. Ini ada biji semangka. Kemudian ditanam, sudah mulai tumbuh, tangkainya mulai tinggi dan sudah muncul daunnya. Setelah itu semakin tinggi lagi dan daunnya semakin bertambah. Kemudian daunnya mulai lebat dan muncul bunga. Nah, sudah menghasilkan buah. Buah inilah yang kita makan dan enak rasanya serta manis ya. Ini contoh pertumbuhan tanaman semangka. Berikutnya, tadi kalian sudah belajar tentang pertumbuhan tanaman. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin yaitu generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ibu ulangi, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin vegetatif dan secara kawin generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami ada beberapa cara. Tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami ini ada beberapa cara. Tapi perlu kalian ketahui, apa sih perkembangan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Jadi ulangi, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Ya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif antara lain vegetatif alami. Maaf ya, ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami antara lain spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Nanti apa itu contohnya spora, apa contohnya umbi, nanti Ibu akan memberitahukan ya. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan campur tangan atau dengan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan ini adalah stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Ini cara perkembangbiakan buatan. Kalau tadi cara perkembangbiakan vegetatif alami ini tanpa campur tangan manusia, bisa dengan spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan, contohnya stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Ini perkembangbiakan secara vegetatif ya. Sekarang kita perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan dengan secara kawin. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini biasanya berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, putih. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Jadi Ibu tegaskan, perkembangbiakan generatif atau secara kawin yaitu perkembangbiakan secara generatif yang berperan adalah putik dan benang sari. Ya, nanti saya tunjukkan di mana letak putik dan benang sari pada bunga. Paham anak-anak? Sekarang kita lanjut ya.
vegetatif alami. Tadi sudah menerangkan apa itu perkembangbiakan vegetatif alami, yang contohnya ada spora. Sekarang mari kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah spora. Di manakah letak spora? Kalian lihat gambar ini nak. Di gambar ini adalah tumbuhan paku. Di bawah daunnya ada bintik hitam. Inilah yang dinamakan spora. Jadi letak perkembangbiakannya ada di sini. Ini yang bintik-bintik hitam banyak ini. Ini yang dinamakan spora. Ya. Yang kedua adalah umbi. Di sini ada umbi lapis, ada umbi akar, ada juga umbi batang. Ini contohnya ada di bawang merah. Kalian tahu kan bawang merah? Ada kentang dan ada wortel. Nah, ini yang contoh umbi. Yang ketiga adalah rizoma. Rizoma ini adalah contohnya pada tanaman jahe. Ini tanaman jahe. Kalian lihat gambarnya ini nak, tanaman jahe ya. Berikutnya yang keempat adalah ada geragi. Contohnya geragi. Di mana contoh tumbuhannya apa? Ini. Nah, ini gambar buah apa anak-anak? Gambar buah stroberi. Siapa yang suka makan buah stroberi? Enak kan rasanya? Ini. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami geragi contohnya pada tumbuhan stroberi. Berikutnya yang kelima adalah tunas. Tunas ini contohnya ada di pohon pisang, pohon kelapa, dan juga bisa bambu. Nah, itulah vegetatif perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Sekarang kita perkembangan dengan vegetatif buatan. Yang ini adalah dengan campur tangan manusia. Contoh stek. Yang pertama, contohnya pada tebu atau singkong. Yang kedua, cangkok. Contohnya pada buah mangga. Yang ketiga, ini gambar mencangkoknya nak. Sebelum kita ketiga, gambar mencangkoknya dulu. Ya. Yang ketiga, mengenteng. Contohnya pada tanaman hias atau terong. Ini gambarnya. Caranya seperti ini. Kalian perhatikan. Yang keempat, merunduk. Contohnya pada buah apel, arbei, stroberi. Ini caranya. Yang kelima, kultur jaringan. Contohnya pada anggrek dan wortel. Ini gambarnya. Ini perkembangbiakannya. Ya, itu adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang dengan campur tangan manusia. Nah, itu tadi yang kita membahas tentang perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan generatif tumbuhan ini yang berperan adalah pada bunga. Kalian perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa bunga mempunyai 5 bagian. Ya, coba bagian yang pertama tangkai. Ini yang warna hijau, tangkai bunga. Bagian kedua adalah kelopak bunga. Di atasnya tangkai ini ada kelopak. Bagian ketiga yang warna kuning ini adalah mahkota bunga. Nah, yang berikutnya adalah benang sari. Ini yang jumlahnya ada banyak dan berwarna coklat. Dan terakhir adalah putih, yang warna putih satu ini yang bernama putih. Berikutnya, bunga yang memiliki kelima bagian tersebut disebut bunga lengkap. Bunga yang memiliki kelimanya ada tangkai, ada kelopak, ada mahkota, ada putih, ada benang sari. Ini disebut bunga lengkap karena mempunyai kelima bagiannya. Bunga yang tidak memiliki atau yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap.
Misalkan tidak ada kelopak bunganya, atau tidak ada benang sarinya, atau tidak ada putiknya, dinamakan bunga tidak lengkap. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi pada bunga, yaitu yang diawali dengan jatuhnya benang sari pada kepala butik. Itulah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan dengan bekerja sama. Sebentar ya anak-anak, tunggu sebentar dan sabar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini anak-anak sedang bekerja sama merawat tanaman di sekolah. Apa sih bekerja sama? Kenapa kita harus bekerja sama? Ini ibu akan memberitahukan pentingnya bekerja sama. Ya, bekerja sama itu sangat penting bagi kita semua. Apa saja pentingnya bekerja sama? Yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih mudah. Yang ketiga, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang keempat, memupuk semangat persatuan. Yang kelima, menumbuhkan rasa persaudaraan. Dan yang keenam, melatih diri untuk menghargai perbedaan. Inilah anak-anak pentingnya bekerja sama. Ya, kalian pelajari tadi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan. Kalau kepingin lebih mendalam lagi, baca buku platinumnya juga tentang pentingnya bekerja sama. Mungkin itu dari ibu. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.